membawa berkat jasmani dan rohani. Ada mungkin orang berkata begini, saya sering ke gereja tapi saya tetap lapar. Saya sering ke gereja tapi tidak merasa kekenyangan. Betul, memang di gereja ini tidak diberi makan secara fisik, ya, tidak ada nasi bungkus di sini, tidak ada saksang, tidak ada BPK. Tapi ketika kita bekerja dengan baik, Tuhan berkati upaya usaha kita, Tuhan berkati seluruh apa yang kita kerjakan, lalu kita bisa memberi makanan dan kita kenyang daripada itu. Itulah mencari Tuhan. Maka kita mencari Tuhan itu ada harapan Tuhan akan memenuhi lumbung-lumbung kita. Tuhan akan memenuhi seluruh kebutuhan hidup kita. Mungkin gaji kita tidak banyak, tetapi kita cukup mengakhiri bulan itu. Diterima tanggal 1, tanggal 15 mulai kempis kan itu. Tanggal 20 sudah mulai berpikir hidup enggak sampai tanggal 30 ini. Tapi bisa juga terus-menerus hidup itu berlangsung. Tapi kita tidak kelaparan. Karena di kadang-kadang Tuhan menolong kita melanjutkan kehidupan ini tanpa kita sadari melalui orang-orang tertentu. Mencari Tuhan juga mengalami transformasi yang luar biasa. Mengalami perubahan. Ketika kita mencari Tuhan, maka hidup kita yang tidak layak, hidup kita yang sombong, hidup kita yang jauh dari Tuhan menjadi orang yang rendah hati. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-30, ya kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Jadi semua orang sombong di bumi, kalau dia bertemu dengan Tuhan dan mencari Tuhan, maka dia akan mengalami perubahan, transformasi, mengalami sebuah pemikiran baru dan perilaku baru dan tindak baru. Jadi setiap bertemu dengan Tuhan, mencari Tuhan, ketika kita datang beribadah kepadanya seperti ini, kita dengar firman Tuhan, maka firman itu akan mengubah cara berpikir kita, pola tindak dan sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang penting. Sehingga ketika kita mencari Tuhan, lalu memuji-muji namanya, maka akan terjadi perubahan dalam hidup kita. Tapi kalau tidak ada perubahan dalam tingkah laku, dalam tata kata kita, dalam sikap kita, berarti ada yang tidak baik dari diri kita. Sudah puluhan kali, ratusan kali mendengar firman, tapi tidak mengalami transformasi. Berarti ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan kita. Coba kita bayangkan anak-anak kita mulai bangun pagi, kita beri pengajaran kepadanya, tapi anak kita tidak mendengar didikan kita ajak orang tuanya dongkol melihatnya. Bangun pagi nak berdoa ya, lipat tempat selimutmu, bereskan tempat tidurmu, mandi, makan kau, supaya kau sampai di sekolah. Iya mah, besok pagi bangun tidak bereskan tempat tidur, mandi lama, makan lama, akhirnya diantarlah dengan tergopoh-gopoh karena waktunya sudah mepet. Setiap hari seperti itu, ayah ibunya yang mengantar ke sekolah selalu jantungan dan naik darah tinggi karena harus melewati banyak kendaraan di jalan supaya dia tidak terlambat. Kalau terlambat, sudah terlambat, dia menyalahkan kita. Itulah mama, lama kali. Itulah papa, kalau macam. Setiap hari kehidupan kita seperti ini, bagaimana mau panjang umur? Setiap hari naik darah tinggi, setiap hari naik emosi, setiap hari jantung berdebar-debar, setiap hari gula naik. Jangan harap panjang umur. Sampai di sekolah setelah kita antar, gitu setiap hari. Bebannya berat sekali. Itu karena tidak menerima didikan. Coba setiap minggu kita mendengar khotbah di PA pemuda, PA remaja,
PA wanita, pertanyaan, berulang-ulang firman didengar, tapi kita tidak mengalami transformasi, tidak mengalami perubahan. Kata-kata kita masih menyakitkan, tindakan kita masih menyakitkan. Cobalah, seandainya Tuhan melihat kita seperti itu, gitu kan? Bisa saja Tuhan murka kepada kita. Tuhan berkatilah anakku, banyak kali ngomongmu. Tuhan berkatilah aku supaya naik karir, banyak kali ngomongmu. Karena kita tidak mau tunduk dan taat pada firman dan tidak mengubah pola sikap kita. Kepada mahasiswa saya bilang begini, disiplin itu membebaskan. Disiplin itu membebaskan, bukan membelenggu dan menakutkan. Saya katakan begini, kalau saudara, kepada mahasiswa ini, disiplin membaca mata kuliah, pelajaran kuliah, berulang-ulang dipelajari, berulang-ulang dipelajari, disiplin setiap hari membaca buku, disiplin setiap hari mengulang-ulang pelajaran, maka ketika tiba ujian tengah semester atau ujian akhir semester, maka dia tidak takut. Mengapa? Karena dia disiplin mengisi pikirannya dengan materi-materi perkuliahan. Maka tiba ujian, dia senyum karena dia bisa menjawab dengan baik dan benar. Pasti nilainya A. Karena apa? Disiplin membebaskan dia dari kebodohan, disiplin membebaskan dia dari ketakutan, disiplin membuat dia sukses meraih cita-cita. Jadi kalau kita ingin disiplin, ingin masuk surga, kita tidak disiplin berdoa, tidak disiplin membaca kitab suci, tidak disiplin mengubah hati, pikiran, tingkah laku kita saat mendengar firman Tuhan. Bagaimana mungkin kita masuk ke surga? Paling di pintunya. Lalu malaikat, mengapa kau di pintu itu? Ya enggak disiplin aku berdoa, katanya kan. Jangan begitu nanti. Kayak mimpi. Ada bapak mimpi kan? Dia mimpi mati lalu masuk surga, masih di pintunya, masih antri, dibaca nama-nama orang, dibaca namanya, gudeg, enggak ada, apa namanya, mau lihat enggak disebut namanya. Lalu setelah 2 jam dia tunjuk tangan, instruksi dulu malaikat. Kenapa nama saya tidak disebut, tidak dipanggil-panggil? Sudah 2 jam aku di pintu surga ini. Siapa namamu? Katakanlah ini hanya nama ya. Kalau belum ada di sini, jangan, bukan saya tahu namanya itu. Katakanlah nama saya lah, Ramli. Namamu siapa? Ramli. Oh, ya. Aku lupa mencatat namamu di sini karena kau lupa berdoa di bumi, lupa baca kitab suci di bumi, lupa ke gereja di bumi, lupa kau berbuat baik kepada istrimu dan sama anak-anakmu, sehingga namamu lupa dicatat di sini. Kok bisa begitu? Iya. Kau aja lupa di bumi kepada aku, apalagi di surga ini aku lupa mencatat namamu. Lalu dia terbangun. Untung masih mimpi katanya. Itu tidak ada di sini maksudnya. Tidak ada sedikit. Lalu dia setelah itu berubahlah dia. Mulailah dia tidak lupa lagi berdoa, tidak lupa lagi baca kitab suci, tidak lupa lagi kepo diri tua ini setiap minggu, tidak lupa lagi mengasihi istrinya. Hai sayang, gitu kan. Walaupun sudah tua, sudah renta, sudah ubanan, tapi dia, hayo sayang, makin cantik kau setelah tua ini ku tengok ya kan. Nah, ini makanya rumah tangga makin harmonis. Senang malaikat Tuhan tinggal di rumah kita kan. Jangan jadikan rumah tangga kita menjadi perang Israel Hamas atau perang Israel melawan Iran kan. Harusnya di situ kita perang melawan iblis. Karena di rumah itu ada malaikat Tuhan dan sorga di bumi. Namanya pun rumah tangga, rumah yang sedang menapaki kehidupan menuju kehidupan yang kekal. Jangan jadikan rumah kita rumah duka, di mana setiap hari berkelahi, setiap hari merungut terus. Akhirnya anak-anak ini rumah tangga atau rumah duka sih. Akhirnya dia pergi ke warnet, di situ dia menghabiskan waktunya, atau pergi dia main di sana menghabiskan waktunya karena takut masuk ke rumah itu. Karena tidak ada rasa damai. Ini yang mau
kita lihat. Nah, pertanyaan kita sekarang ialah, apa yang dilakukan oleh pemazmur sehingga dia mencari Tuhan dan dia memuji Tuhan? Yang pertama yang dilakukannya ialah, mengapa dia mengajarkan kita dalam teks ini supaya kita mencari Tuhan dan memuji Tuhan? Mengapa? Karena pertama, ketika kita mencari Tuhan, ada pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita. Ini harapan. Sehingga ketika kita datang beribadah setiap hari, setiap minggu ke dari tua ini, maka kita yakin Tuhan akan memberi pertolongan kepada kita. Jika ada kesulitan kita, Tuhan akan berikan kekuatan, hikmat bijaksananya, sehingga besok Senin kita bisa melewati pergumulan itu. Kita bisa menyelesaikan sedikit demi sedikit, atau bahkan semuanya, dan Tuhan menolong kita. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ada pengalaman kasih yang kita rasakan akan kebesaran Tuhan. Itu dirasakan oleh Daud ketika dia melakukan dosa, lalu dia mengalami kasih Tuhan karena Tuhan mengampuni dosanya. Dia tidak mengingat dosa masa mudanya, dia tidak mengingat seluruh pertindak tanduknya yang merusak keluarga Uria, yang dia membuat Berseba mengalami duka. Tapi Tuhan mengampuninya, lalu Tuhan memulihkan kehidupan pemazmur. Kita pun bisa saja begitu. Masa lalu kita penuh dengan kekelaman. Tetapi ketika Tuhan mengubah masa lalu kita dan memberkati kita saat ini, maka masa depan kita penuh harapan. Karena tidak ada seorang pun manusia yang bisa mengubah masa lalunya. Masa lalu itu telah tertulis dan tidak bisa kita ubah. Tapi ada satu nama manusia yang bisa mengubah masa lalu kita, yaitu Yesus. Ketika kita bertemu dengan Yesus, mengalami kehidupan dengan Yesus, mencari Yesus, lalu kita mengaku dosa kita, maka Yesus menghapus masa lalu kita, dosa masa lalu kita. Lalu kita diberi kesempatan hidup baru ke masa depan. Ini tadi ada petunjuk hidup baru. Selalu setiap minggu kita dengar petunjuk hidup baru. Mengapa? Karena kita telah mengaku dosa kita, maka kita diutus memasuki pekerjaan kita dengan pola hidup baru dan manusia baru yang memberlakukan kehendak Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Yang ketiga, karena terjadi transformasi dalam hidup kita. Setiap orang yang bertemu dengan Tuhan mengalami transformasi. Firman yang kita dengar setiap saat mengubah kita, bukan mengubah orang lain. Jadi jangan katakan nanti begini, waduh cocok kali firman ini kalau seandainya di sinilah Bapak Sipolan atau pengusaha, cocok aja nih kau tibanya. Jangan ke orang lain khotbah ini cocok, kepada diri kita khotbah ini cocok. Maka katakanlah terima kasih Tuhan, khotbah ini mengingatkan aku untuk bertobat, jangan orang lain. Karena firman ini bukan untuk orang lain, tetapi untuk kita yang mendengar dan saya yang menyampaikan. Lalu yang keempat, karena terjadi kesaksian yang tak terbendung. Kalau kita baca ayat yang ke-31, dikatakan begini, anak cucu akan beribadah kepadanya, kepada keturunannya yang akan datang akan diberitakan tentang Tuhan. Jadi orang yang mencari Tuhan dan memuji Tuhan, dia meneruskan cerita pengalaman hidupnya kepada anak cucunya. Jadi kalau kita berkumpul di rumah tangga, baik pagi, siang dan malam, terus katakan sama anak kita, "Nakku, engkau ada karena Tuhan. Engkau sukses karena Tuhan, bukan karena aku." Kita bisa sampai sekarang seperti ini karena Tuhan yang menolong kita. Sama seperti orang Israel ketika mereka sampai di tanah Kanaan, cerita perbudakan di Mesir dan bagaimana Tuhan menolong mereka pindah dari Mesir ke tanah Kanaan diceritakan. Itulah makanya ada Paskah orang Yahudi. Di cerita Paskah itu diulang-ulanglah cerita pembebasan, karya keselamatan Tuhan kepada anak cucu kita. Jadi orang yang mencari Tuhan dan memuji Tuhan ialah ketika kita mau menceritakan kebaikan Tuhan kepada kita, kepada anak cucu kita.
Kalau kita tidak pernah bercerita kebaikan Tuhan kepada anak cucu kita, berarti kita belum mencari Tuhan. Harus diceritakan, baik duduk, baik berbaring, baik berjalan. Kata Ulangan 6 ayat 6. Jadi Ulangan 6 ayat 6 itu kita diajar oleh Tuhan menceritakan berulang-ulang tentang kebaikan Tuhan. Kalau saya tanya sekarang sama Inang, tapi tak usah dijawab, dalam hati aja. Apalah yang kita ulang-ulang pengajaran Tuhan di rumah kita setiap hari? Berulang-ulang. Adakah kita mengajarkan, mari kita mengucapkan doa Bapa kami setiap hari di rumah kita saat berdoa? Berdoa malam. Ketika kita berdoa malam, amin, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kalau kita tidak sentuh atau pendeta, tidak ada berkatnya, sampai amin aja. Berulang-ulang. Supaya apa? Anak cucu kita hafal doa Bapa kami. Atau kita tanya, apa nak kita pertama? Apa pengakuan iman yang bagian pertama? Diulang-ulang. Supaya apa? Anak cucu kita paham iman yang benar. Itulah yang dikerjakan sahabat kita, saudara kita di seberang dengan madrasah. Kalau Ulangan 6 ayat 6 dalam bahasa Ibrani namanya madras, artinya mengulang-ulang. Maka ada madrasah. Madrasah itu artinya mereka mengulang-ulang pokok-pokok iman mereka di rumah tangga mereka. Maka mereka kuat imannya. Kita rumah tangga Kristen ini, apa yang kita ulang-ulang supaya anak cucu kita imannya kuat. Tadi Amang Sihotang dan Amang Guru Kuria cerita soal pengajaran sidi tadi di dalam konsistori. Apa artinya pengajaran sidi? Pengajaran sidi ialah kita mengajar berulang-ulang iman percaya Kristen kepada anak-anak kita. Supaya mereka bisa berkata, aku percaya kepada Allah Bapa. Mereka berkata, au prosea. Mereka berkata, ale amanah minali benua ginjal. Mereka percaya titah pertama. Diulang-ulang. Maka mereka akan punya dasar iman. Kemanapun mereka pergi nanti, tidak bisa digoyang dunia ini lagi. Ini yang penting, madrasah. Menceritakan kepada anak cucu kita. Apa yang hendak kita renungkan dalam minggu kantate hari ini? Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Tadi Kormandan sudah menyanyikan Luga Honma. Tadi Kor Gabungan sudah menyanyikan sebuah lagu. Lagu baru itu bukan berarti dicipta lagu itu baru lagi. Bukan. Lagu baru adalah ketika menyanyikan syair-syair lagu itu dengan penghayatan yang baik dan benar, itulah lagu baru. Karena apa? Kalau kita menyanyikannya dengan main-main, maka kuasa lagu itu tidak ada. Satu lagu setara dengan 3 kali berdoa. Satu lagu setara dengan 3 kali berdoa. Berdoa tidak pernah dilatih berdoa. Kamu menang martangiang mahitan. Tak pernah dilatih. Tapi kalau kor Luga Honma mungkin sudah ada 10-20 kali dilatih oleh dirjen kor itu supaya tampil di depan ini. Makanya kuasanya 3 kali doa. Kalau dengan dinyanyikan penuh kuasa, orang yang mendengar dapat berkat, orang yang menyanyikan dapat berkat. Nanti di rumah dibaca dari Mazmur 69 ayat 30, 32, 31, 32. Orang yang menyanyi dengan syukur dengan penuh hati kata Tuhan, dalam pandangan Allah, orang yang menyanyi bagi Tuhan dalam pandangan Allah lebih mahal dari seekor sapi jantan. Lebih mahal dari seekor sapi jantan. Mazmur 69 ayat 31, 32. Artinya apa? Ketika kita menyanyi di hadapan Tuhan dengan penuh syukur, harganya lebih mahal dari sapi jantan. Berapa harga sapi jantan sekarang? 20 juta. Lalu dari awal tadi ibadah sampai nanti ibadah ditutup, mungkin ada kita bernyanyi 77 kali. 7 kali 20, Tuhan sedang menghargai kehadiran kita dengan nyanyian saja 120 juta.
Bonuslah kepada Manenko tadi sama kor gabungan, mereka nyanyi 8 kali. 8 kali 2, 160 juta mereka bawa pulang dari gereja ini. Enggak mungkin, enggak tambah rekeningku Pak Pendeta. Memang enggak tambah rekening kita. Tapi kita tidak sakit, tidak masuk rumah sakit Adam Malik, tidak masuk rumah sakit Royal Prima. Sudah lebih dari 120 juta. Anak kita sukses, anak kita pintar, anak kita baik, sudah lebih dari 120 juta. Setiap kita memuji Tuhan, maka mulailah setiap hari bernyanyi untuk Tuhan. Maka apa yang kita lakukan dalam minggu kantate ini, yang pertama, tugas kita adalah mencari Tuhan. Itu skala prioritas. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka akan ditambahkan kepadamu segala sesuatu yang kau butuhkan. Jangan balik, cari dulu kerajaan dunia, baru kerajaan Allah. Terbalik. Sama itu kalau kita memberi persembahan bulanan ke gereja, setelah dapat gaji 3 juta, langsung pengeluaran. Lalu, oh Tuhan, gak ada lagi sisa kepadamu. Maafkanlah aku. Gak ada yang bisa terbayar. Tapi setelah kita terima, berilah pertama untuk Tuhan. Sisanya itu kalaupun kurang, Tuhan akan tambah nanti kepadamu. Sehingga tidak mati kelaparan. Tapi yang pertama tadi, siapa yang mencari Tuhan, dia akan makan dan kenyang. Itu yang pertama. Yang kedua, janji pertolongan Tuhan yang tak terbantahkan. Ketika kita mencari Tuhan, maka Tuhan berjanji akan memenuhi lumbung-lumbung kita. Dikatakan 30 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Berarti Tuhan menjanjikan berkat berkelimpahan kepada kita. Dan yang ketiga, milikilah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tuhan yang tak kelihatan itu harus kita alami dan rasakan. Sama seperti, apakah ada angin? Jawabannya ada. Kelihatankah angin? Tidak, tapi kita rasakan, kita nikmati. Walau Tuhan tidak kelihatan, tidak ada wujudnya, tapi Tuhan kita rasakan, kita nikmati. Dia menolong kita, memberkati kita. Yang terakhir, kita harus mengalami transformasi diri, baik perkataan, sikap, tingkah laku kita saat mendengar firman Tuhan akan mengalami perubahan. Yang dulu kita 10 kali marah setiap hari, setelah mendengar firman Tuhan jadi 9 kali, turun 8 kali, sampai habis. Itulah perubahan hidup setiap kita mendengar firman Tuhan. Kalau setiap mendengar firman Tuhan 10 kali setiap hari tidak berubah, berarti sama saja tidak ada perubahan yang terjadi, transformasi. Tetapi orang yang mencari Tuhan harus mengalami perubahan hidup. Kiranya firman Tuhan hari ini dalam merayakan minggu kantate ini menolong kita bernyanyi untuk Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, firman-Mu mengurai bagi kami. Orang yang mencari Tuhan akan memuji nama-Mu. Kami diajar oleh pemazmur bahwa ketika kami mencari Tuhan, ada pengharapan, ada janji yang benar. Tuhan akan memberi kami makanan dan bahkan kenyang. Tuhan memberi kami pertolongan yang tak terpatahkan dan terbantahkan. Bahkan Tuhan mengajar kami untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Dan kami memiliki semangat untuk mengalami perubahan, transformasi setiap kami mencari Tuhan. Terima kasih Bapa, mampukan kami mengerti, memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin.